Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan melalui dunia maya ini, terutama ilmu tentang matematika. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra dan kru Rumah Singgah Rumah Sakit Indonesia mengawal matematika siswa Indonesia, sehingga siswa Indonesia menjadi tangguh dalam bermatematika. Kepada guru orang tua kita selalu menyampaikan bahwa silakan bergabung dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika bersama kita menjadikan siswa-siswa Indonesia untuk hebat bermatematika. Yakinlah bahwa dengan seringnya kita mengawal, dengan seringnya kita melihat perkembangan, memberikan penajaman-penajaman teori-teori matematika berupa pembahasan-pembahasan soal, insya Allah siswa-siswa kita akan menjadi semakin tangguh dalam bermatematika. Sehingga tujuan yang ingin kita capai menjadikan matematika itu membumi di tanah air itu menjadi tercapai. Kepada rekan siswa Indonesia, kita berpesan bahwa jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah dengan susahnya soal-soal yang diberikan. Yakinlah bahwa dengan terselesaikannya kesusahan-kesusahan tadi akan menjadikan suatu kenikmatan tersendiri bagi Anda semua untuk belajar matematika. Oke guys, kita akan coba apa soal yang telah diberikan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika ini tentang pelajaran lingkaran bab 7 halaman 68 untuk kelas 8 SMP, bersumber dari buku Matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentunya dari semester 2. Oke, kita lihat guys. Kita lihat soal yang telah diberikan. Soal nomor 3 dan 4, kita lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jika garis K adalah garis sumbu tali busur AB dan garis L adalah garis sumbu tali busur CD, titik P adalah perpotongan garis sumbu K dan L. Benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Jelaskan. Selagi tali sumbunya itu tegak lurus dengan tali busur, nah ini konsepnya harus jelas nih guys. Selagi tali busurnya itu guys tegak lurus dengan tali busur, nih gambar tegak lurus nih. Artinya garis tali sumbu K itu tegak lurus dengan garis dengan tali busur AB dan garis L ini tegak lurus dengan tali busur CD. Tegak lurus artinya itu membentuk sudut 90 derajat, maka otomatis kedua garis sumbu tersebut akan berpotongan pada titik pusat lingkaran P. Jadi konsepnya, benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut di titik pusat? Benar. Wah, ini benar, jawabannya benar. Jelaskan. Selama, nah ini baru kita jelaskan, selama garis sumbu yang diberikan, selama garis sumbu yang diberikan tegak lurus terhadap tali busur, tegak lurus terhadap tali busur, tegak lurus. Oke. Tegak lurus ditandai dengan sudut 90 derajat antara garis sumbu dan garis busur tadi. Garis sumbu tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus dengan tali busur. Dengan
Tali busur. Oke. Tali busur. Nah, selama dia akan tegak lurus, maka perpotongan kedua tali, kok tali burus, tali busur. Allahu Akbar, salah. Tali busur, kok tali burus. Tali busur. Jadi ini jawaban yang dapat kita berikan guys, selagi atau selama tali sumbu tadi, selama garis sumbu tadi akan tegak lurus dengan tali busur yang diberikan, yes, perpotongan kedua garis sumbu tersebut berada selalu pada titik pusat lingkaran P. Jadi kalau kita lihat definisi garis yang tegak lurus dengan tali busur itu kira-kira apotema. Ada teori apotema yang telah kita bahas sebelumnya. Oke guys, jadi kita sudah melihat tadi kejelasan-kejelasan yang diberikan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Sehendaknya ini dapat menjadi pegangan, dapat menjadi modal bagi siswa Indonesia untuk menatap matematika itu lebih baik dan lebih cerah lagi. Jadi pastikan kami ini sebagai pendamping Anda dan pastikan guru adalah sumber ilmu utama bagi Anda siswa Indonesia. Jadikan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika sebagai pendamping Anda dan pastikan guru adalah sebagai sumber utama ilmu pengetahuan Anda. Oke, kita lihat guys. Soal seterusnya yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Soal nomor 4. Adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Jawabannya tidak. Nah, ini jelas jawabannya tidak, guys. Kalau ditanya yang lebih panjang, jawabannya pastinya tidak. Kenapa? Sepanjang-panjangnya tali busur adalah diameter itu sendiri. Karena yang dimaksud dengan tali busur adalah menghubungkan dua titik dari lingkaran. Garis yang menghubungkan dari dua titik pada lingkaran. Baik melalui tali pusat baik melalui pusat lingkaran maupun tidak melalui pusat lingkaran. Jika dua titik tadi dihubungkan oleh garis melalui titik pusat disebut diameter dan boleh juga disebut dengan tali busur. Adakah tali busur yang lebih panjang atau tidak? Tidak ada. Jadi kenapa? Jelaskan. Karena tali busur yang terpanjang adalah diameter. Karena tali busur yang terpanjang, tali busur yang terpanjang karena tali busur terpanjang adalah diameter. Nah, terpanjang adalah diameter itu sendiri. Adalah diameter. Jadi kalau ditanya apakah tali busur itu bisa lebih panjang dari diameter? Tidak bisa. Tetapi kalau ditanya apakah tali busur bisa sama panjang dengan diameter? Bisa dong. Jadi ingat konsep yang pertama yang dikatakan dengan tali busur menghubungkan dua titik dari lingkaran. Baik melalui titik pusat ataupun tidak melalui titik pusat. Kalau dua titik tadi dihubungkan dengan garis, dia melewati titik pusat, maka disebut dengan diameter. Boleh disebut diameter, boleh juga disebut dengan tali busur. Nah, oke, jadi kalau kita lihat gambar lingkaran misalnya guys. Ada gambar lingkaran, anggap aja lah ini lingkaran guys. Jangan malu-malu, ini lingkaran. Jadi kalau ada titik A, ada titik B, dan ini adalah pusat lingkaran. Kalau melalui titik A, B itu tidak melalui pusat lingkaran, AB juga dikatakan tali busur. Nah, AB adalah tali busur. Nah, ini dia.
Tetapi kalau dia melalui, katakan ada titik C, ada titik D, maka garis yang menghubungkan C dengan D ini melalui pusat lingkaran P, ini pusat lingkaran P, maka CD itu boleh disebut dengan tali busur, boleh disebut dengan tali busur terpanjang, oke, tali busur, atau CD itu boleh kita juga sebut sebagai diameter. Diameter. Jadi jelas sekali konsepnya bahwa adakah tali busur lebih panjang dari diameter? Tidak. Jawaban. Kenapa? Karena tali busur yang terpanjang itu adalah diameter itu sendiri. Otomatis yang bisa terjadi tali busur sama panjang dengan diameter. Lebih panjang tidak mungkin. Oke, saya rasa apa soal yang kita bahas nomor 3 dan nomor 4 ini mempertajam lagi kemampuan siswa Indonesia untuk menatap pelajaran tentang lingkaran ini menjadi lebih baik lagi. Saya Rado Hendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.